Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotimatul Anwaria, NPM 1850227 dari Pendidikan Ekonomi. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Apakah itu ilmu? Ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Menurut Rashidi tahun 2011, ilmiah dalam arti yaitu sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan dengan penelitian. Apa itu etika dan moral? Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang etika. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Menurut Rashidi tahun 2011, etika disebut pula akhlak atau disebut pula dengan moral. Etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia, akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu yang meneliti juga tentang tingkah laku manusia. Etika ini memiliki sudut pandang normatif yang berarti etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Tujuan dari etika itu sendiri adalah menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu menurut Busiri tahun 2014. Sedangkan apakah itu moral? Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya yaitu mores, yang berarti adat atau cara hidup. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang yang kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan para bijak. Etika dan ilmu. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Menurut Schumacher tahun 1983, dalam Wicaksono tahun 2013 memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi, yaitu yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Yang kedua, netralisme ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Etika ilmiah. Ilmu filsafat terbagi atas dua kelompok cabang, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama ini mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis itu mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan tentang pengetahuan tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden dan sebagainya. Dalam hal ini, filsafat teoritis pun mempunyai maksud dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari untuk menggerakkan kehidupan. Etika yang termasuk dalam kelompok filsafat praktis. Menurut Rashidi tahun 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika secara umum dan etika secara khusus. Etika secara umum ini merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan etika khusus yaitu bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Sedangkan menurut Suseno tahun 1988 dalam Rashidi tahun 2011 menyatakan bahwa etika khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya ini berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Etika individual ini membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Sedangkan etika sosial ini membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia.
Etika individual ini tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berketerkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Etika ilmiah itu sendiri merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharjana tahun 2011 terbagi atas 5, yaitu yang pertama, trustworthy, yaitu terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas, yaitu komitmen, disiplin, selalu ingin berprestasi. Yang kedua itu menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan, serta tidak menganggap diri paling benar. Yang ketiga yaitu ada bertanggung jawab, yaitu segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, selalu berpikir dalam bertindak. Yang keempat ada adil, yaitu selalu terbuka dan tidak memilih pihak suatu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Yang kelima yaitu cinta dan perhatian, selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif, serta kasar terhadap orang lain. Menurut Syamsi tahun 2011 menyatakan bahwa etika ilmiah itu mengandung 10 nilai-nilai, di antaranya yang pertama yaitu ada kejujuran. Kejujuran di sini yaitu keselarasan antara apa yang dikatakan dan apa yang diajukan. Yang kedua ada objektivitas, itu sikap seseorang peneliti dalam menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang ketiga itu ada integritas, yaitu selalu berkomitmen dan menepati janji sesuai kesepakatan dalam menjalankan penelitian ilmiah. Yang keempat ada kehati-hatian, itu menghindari tindakan kecerobohan dan pengabaian dalam melakukan penelitian dan proses publikasi ilmiah dalam jurnal. Yang kelima itu ada keterbukaan. Keterbukaan di sini yaitu kesediaan berbagi data, hasil penelitian, ide dan gagasan baru, dan sumber daya penelitian. Yang keenam ada penghargaan properti intelektual, yaitu menghargai hak cipta, hak paten, dan bentuk lain properti intelektual. Yang ketujuh ada respek terhadap kolega, yaitu di mana peneliti ini berkewajiban menunjukkan sikap respek terhadap kolega dan mahasiswa yang tidak terkait dengan kemampuan dan integritas mereka. Yang kedelapan ada kerahasiaan, yaitu seorang peneliti ini wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan komunikasi, catatan personal, terus rahasia negara ataupun identitas subjek yang menjadi responden dalam penelitian. Yang kesembilan ada kepatuhan hukum, yaitu seorang peneliti wajib memahami dan mematuhi aturan hukum, aturan institusi, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang relevan dengan kegiatan penelitian. Yang ke-10 ada perlindungan subjek atau responden peneliti. Penelitian yang menggunakan subjek manusia sebagai sampling wajib meminimalkan dampak buruk dan resiko dan memaksimalkan manfaat penelitian, privasi, dan harga diri subjek yang akan diteliti. Menurut Rashidi tahun 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan sedikitnya ada 6, di antaranya yang pertama yaitu tidak ada rasa pamrih atau disinterestedness, yaitu merupakan sikap yang mengarah pada bagaimana cara mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dan menghilangkan pamrih. Yang kedua yaitu bersikap selektif, yaitu sikap yang bertujuan agar para ilmuwan ini mampu memilih terhadap segala sesuatu yang harus dan akan dihadapi. Yang ketiga adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi, yaitu atau mind. Yang keempat adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan, itu belief, dan merasa pasti atau conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu ini telah mencapai kepastian. Yang kelima yaitu adanya suatu kegiatan rutin. Ilmuwan harus selalu merasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan sebuah riset. Yang keenam yaitu memiliki sikap etis atau akhlak, selalu terdorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memajukan ilmu pengetahuan, dan untuk kemaslahatan umat manusia yang memperhatikan lingkungan alam sekitar. Tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab seorang ilmuwan ini mencakup tanggung jawab dari segi profesional dan segi moral. Yang dimaksud dengan tanggung jawab dari segi profesional ini yaitu berkaitan dengan epistemologi, mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyadarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab moral ini yaitu berhubungan, yaitu membentuk tanggung jawab sosial. Yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan ini digunakan untuk
kemaslahatan manusia. Sekian presentasi dari saya tentang materi etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.